Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, di kali ini kamu bisa lihat sekarang ini gue lagi menggerakkan yaitu layar iPhone 12 mini nih teman-teman. Jadi kita akan lihat mengenai fitur yaitu fitur kameranya ya di dalam video kali ini ya. Nah, jadi di sini kamu saatnya ada tulisan. Jadi bisa ada time lapse dan ada sampai pano. Nah, ini kita mulai dari paling kiri dulu aja ya teman-teman ya. Di yang paling kiri yaitu adalah menu time lapse. Di bagian atasnya ini kamu bisa lihat yang namanya paling menu untuk indikator kayak semacam exposure ya, paling kiri atas ini. Nah, lalu di sebelah paling kiri bawah ada tanda kayak plus minus bulat. Nah, di sini sebelumnya ada tulisan 1x nih yang di tengah. Nah, ini coba kita tekan. Nah, jadi ini kayak semacam sebutannya kalau mungkin bisa dibilang kayak ultra wide ya. Dan ini adalah wide. Dan cuma ada dua opsi ini aja. Lalu kalau tanda ininya kita tekan yang bagian bawah, nah ini kamu bisa geser-geser. Ini exposure yang nih teman-teman. Nah, bisa sampai min 2 dan sampai 2 atau kalau misalnya normalnya di 0. Oke. Nah, di sini ini adalah kamera belakang. Lalu kita akan coba lihat untuk fitur kamera depannya bagian time lapse. Nah, ini untuk fitur bagian depannya kira-kira juga sama. Ini kamu bisa atur exposure-nya dan plus 2 seperti ini. Oke. Sekarang kita balik lagi, kita pencet tanda yang ini. Kita akan ke slow motion. Nah, di bagian slow motion ini kamu bisa ada opsi yang namanya cuman HD 120 teman-teman. Nah, seperti ini. Gue sambil lepas ya. Soalnya ini gue juga kalau bisa lihat nih nggak ada orang mana-mana, agak jauh. Sini juga gue ngomongnya pelan-pelan. Jadi ini untuk opsinya cuma HD 120 untuk kamera depan. Lalu untuk kamera belakangnya kamu bisa ada opsi HD 120 dan HD 240 teman-teman. Kamu bisa lihat ya. Lalu untuk opsi ininya coba. Oke. Sini bisa untuk 1 kali dan 0,5 kali nih teman-teman. 0,5 kali sama bisa HD 240 dan 120. Selebihnya ini ada opsi untuk flashlight aja. Lalu di sini kita lanjut ke bagian video. Tadi kan slow mo-nya depannya udah ya teman-teman ya. Jadi bagian video kamu bisa yaitu ultra wide 0,5 dan 1 kali. Lalu untuk flashlight, untuk opsinya kamu bisa tulisannya HD dan 4K. Lalu di sini FPS-nya, kalau di 4K bisa sampai 60 juga nih teman-teman. Dan 24. Jadi opsinya 24, 30 dan 60. Kalau SD sama kayaknya. Oh enggak, kalau SD 30 dan 60 aja. Jadi nggak ada 24 frame per second. Lalu kita coba ke kamera depan, kita coba flip. Nah, seperti ini. Kita ambil kamera depannya, kita lihat opsinya bisa 4K juga. Wow, mantap ya. Kamera depannya bisa 4K. Coba untuk FPS-nya HD-nya cuma 3060. Lalu kalau ininya oke. Kamera depan bisa 24, 30 dan 60 fps nih teman-teman. Gue sambil coba gantungin. Lalu kita sekarang coba akan ke foto. Nah, di foto ini kamu coba lihat tekan tanda panah. Oke, ini semacam sedikit ultra wide ya, walaupun nggak gitu terlalu banyak. Dan kalau gue lihat sih efek cembungnya ini biasanya kalau ultra wide itu agak distorsinya kurang bagus. Ini katanya lumayan bagus ya teman-teman ya. Oke, di sini kita paling kiri atas itu flashlight dan non flashlight. Coba oke, ratio. Ini kalau tanda teman dipencet itu ratio. Coba kita ke kanan atas dulu. Ini live mode seperti ini kalau nggak tercentang. Ini live-nya off kalau tercoret seperti ini. Sekarang kita atur ke bagian menu-menunya dulu. Nah nih, bagian flash bisa auto on off. Kita back dulu. Ini live. Oke. Nah, ini aspek rasio. Kamu bisa square 4:3 atau 16:9.
Kita coba 16:9. Nah ini ngikutin ininya ya, frame-nya juga ngikutin tuh teman-teman, otomatis. Coba kita 16:9 aja. Lalu untuk selanjutnya ini exposure. Oke, kita balikin, kita ke 0 aja, normal. Lalu di sini adalah timer, jadi kalau misalkan kamu nggak ada orang jadi mau selfie bisa pakai tongsis, bisa kayak gini. Oke, kamera kita offin aja. Lalu ke yang paling kanan adalah ini kayak semacam efek filter ya teman-teman ya. Ini vivid warm, vivid cool, dramatic, warm. Ini sambil kita lihat ada langitnya deh biar enak. Dramatic cool, oh, enak juga ya. Ini mono, supertone, dan ini noir. Oke, kita balikin ke normal aja, original. Lalu di sini kita coba balik. Untuk efek baliknya sama ini ya, efek filternya ya itu sama. Jadi kayaknya nggak ada yang terlalu pembeda nih teman-teman. Kita balikin ke original. Oke, sekarang kita balikin ke menu portrait. Nah di menu portrait ini bisa dibilang ada, ini baru pakai kamera belakang ya, ada kayak semacam pilihan ininya nih teman, kayak semacam filter sih. Jadi cuman sebutannya adalah natural light, studio light, lalu ini ada contour light, ada stage light, lalu ini ada stage light mono, dan ada high key light mono. Nah, ini seperti ini tampilannya. Lalu untuk menu-menunya sama, flashlight paling kiri, lalu ini exposure, ini timer, ini filter. Jadi di balik itu masih ada efek filternya sendiri ya. Kita ke original aja. Lalu di sini kamu bisa atur vokal lengthnya nih teman-teman, F ya. Bisa sampai ke 1,4 dan sampai ke 16. Nah ini bedanya apa sih 1,4 sampai 16? Ini contohnya coba kita ke tangan kita aja, karena ini gue lagi single factor. Jadi ini yang ke 16. Nah, ini kamu bisa lihat lama-lama backgroundnya tuh, kamu bisa lihat ya, tipis-tipisnya. Nah ini jadi memang kalau untuk portretnya adalah lebih ke sensor muka ya, tuh kamu bisa lihat ya, semacam iniannya ya, bokeh banget. Jadi kalau misalkan muka kayak begini, samping-samping gue ini gimana screen gue nih teman-teman. Oke, ini memang lebih ke foto ya kalau untuk portrait ini teman-teman. Dan tuh ada tulisannya, please subject within 2,5 meter. Jadi jarak 2,5 meter kira-kira baru bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oke, coba kita balik. Nah ini untuk tampilan kamera depan selfie. Nah ini seperti ini. Jadi memang kalau misalkan segini bisa, cuman tuh lihat kuping gua kayak agak kiri kanan. Memang di idealnya sekitar ini, tangan gua membentang mungkin 1 meter, tapi memang disarankan ini 2,5 meter ya sebagaimana tulisannya. Oke, ini coba kalau kita fullin lama-lama, kita ambil gambar. Tuh lihat belakangnya ya. Lalu ini untuk pencahayaannya coba kita lihat. Dan ini studio light, lalu ini contour light, ini kita sambil kawan. Natural light, studio light, contour light, stage light, ini stage light mono, dan high key light high key light mono. Seperti ini teman-teman. Wow, wah kenceng banget ya, langsung ini ya teman-teman. Oke, kita balikin lagi ke vokal.
Ini kita bisa atur ketinggian lightnya. Oke, kita ke original aja. Nah, ini kira-kira gambaran dari potret teman-teman. Lalu kita coba ke menu yang lain. Menu yang lain yang terakhir yaitu adalah pano standar ya. Kamu geser kiri kanan seperti ini, dia akan menghasilkan gambar yang panjang. Oke, nah segini aja mungkin dari gue Koyo mengenai menu-menu kamera yang ada di iPhone 12 mini. Nah, sekiranya menurut kalian gimana nih tentang tayangan ini? Jika kalian suka, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan share ya teman-teman ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.